Di sudut kota kecil Tiongkok zaman dinasti Qing, hiduplah seorang pria tua yang dipanggil Kakek Wu. Ia seorang gagu, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun sejak lahir. Setiap hari, ia mendorong gerobak kecil berisi botol-botol bekas, menyusuri gang sempit dan pasar untuk mencari nafkah. Wajahnya keriput, bajunya tambal sulam, dan tubuhnya kurus seperti ranting musim dingin. Tak ada yang tahu siapa keluarganya. Ia hidup sendirian, sunyi seperti bayangan yang tak dihiraukan. Suatu pagi musim dingin, ketika kabut masih menggantung di udara, Kakek Wu menemukan sesosok bayi perempuan di dekat tumpukan sampah belakang kedai teh. Bayi itu menangis keras, tubuhnya dibungkus sehelai kain tipis, nyaris membeku. Kakek Wu terdiam. Tangannya gemetar saat mengangkat bayi itu. Ia tak tahu harus berkata apa. Memang tak bisa berkata apa-apa, tapi air matanya jatuh deras. Ia membawanya pulang ke gubuk kecil di pinggir sungai. Bayi itu ia beri nama Xiaomei, yang berarti kecantikan kecil. Sejak hari itu hidup Kakek Wu berubah. Ia tak hanya memulung botol, tapi juga mencari susu, mengemis nasi dari warung, bahkan menjual baju satu-satunya yang masih layak hanya agar Xiaomei bisa tetap hidup. Meski tak bisa bicara, ia mengajarkan kasih sayang lewat tangan dan mata. Ia menganyam boneka dari jerami, menulis huruf-huruf sederhana di tanah untuk mengajarinya membaca, dan menggambar wajah tersenyum di dinding bambu agar Xiaomei tak merasa kesepian. Tahun berganti, Xiaomei tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria. Ia memanggil pria tua itu dengan sebutan Yeye, kakek. Tak pernah sekalipun ia bertanya mengapa Yeye tak bisa berbicara. Baginya, senyum Yeye sudah cukup. Setiap malam mereka duduk di bawah cahaya lentera minyak, dan Yeye akan menggambar kisah-kisah indah di pasir tanah. Tentang burung bangau, tentang bunga plum yang mekar di salju, tentang langit tempat ibu Xiaomei mungkin berada. Namun kemiskinan tak pernah pergi. Ketika Xiaomei berusia 7 tahun, tubuhnya mulai lemah. Ia sering batuk keras, kulitnya pucat dan napasnya pendek. Yeye menjual semua miliknya, bahkan gerobak botol tua yang setia menemaninya bertahun-tahun demi membawa Xiaomei ke tabib. Tapi mereka diusir, terlalu miskin, tak sanggup membayar. Suatu malam di tengah hujan salju, Yeye menggendong Xiaomei menuju kota besar. Sepanjang jalan, ia berjalan tanpa alas kaki. Tubuhnya menggigil, tapi ia terus menggendong cucu kecilnya yang demam tinggi. Di depan rumah seorang tabib kaya, ia berlutut. Ia tak bisa berbicara memohon, hanya menunduk dan memperlihatkan koin peraknya yang terakhir, sambil menunjuk anak kecil dalam pelukannya. Tabib itu akhirnya menerima mereka. Tapi sudah terlambat. Paru-paru Xiaomei rusak parah. Sebelum pergi, Xiaomei menggenggam tangan Yeye dan dengan suara lirih berkata, "Yeye, meski Yeye tak pernah bilang aku sayang kamu, aku tahu Yeye cinta aku lebih dari siapapun." Lalu gadis kecil itu menutup mata dengan senyum tipis meninggalkan dunia yang tak adil ini. Kakek Wu memeluk tubuh kecil itu erat. Ia ingin berteriak, menangis sekencang-kencangnya, tapi ia tak bisa. Suaranya telah mati sejak lahir. Hari berikutnya, warga kota melihat sosok pria tua berjalan pelan di tengah salju, membawa peti kecil di punggungnya. Ia menuju sungai tempat dulu ia temukan bayi mungil itu. Ia duduk di pinggir tebing, memeluk peti itu, dan menatap langit senja yang memerah. Hari berikutnya, pria tua itu ditemukan meninggal, masih memeluk peti kecil itu erat-erat. Di dalamnya terbaring Xiaomei, dengan bunga plum kering dan boneka jerami buatan tangan sang kakek. Tak ada suara, tak ada kata perpisahan, hanya keheningan panjang dan cinta yang tak pernah diucapkan.